Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dengan saya dalam pembelajaran materi PAI pada kali ini. Pada kali ini saya akan menerangkan bab 1 yaitu iman kepada kitab Allah. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, setelah pembelajaran siswa dapat menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah, menunjukkan dalil iman kepada kitab Allah, menyebutkan nabi dan rasul yang menerima kitab. Adapun pengertiannya, iman menurut bahasa artinya yakin atau percaya, sedangkan menurut istilah iman adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkannya dengan lisan dan mengaplikasikannya dengan perbuatan. Iman kepada Allah berarti mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Adapun dalil iman kepada kitab Allah, yaitu diantaranya ada di Quran Surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu billahi wa rasulih. آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Allah yang diturunkan kepada Rasul-Nya, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar atau kafir kepada Allah dan malaikat-malaikatnya, serta kitab-kitabnya, Rasul-Rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sangat jauh. Nama-nama kitab dan nabi yang menerimanya. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diwahyukan Allah kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud. Kitab Injil kepada Nabi Isa. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun ini adalah peta konsepnya, ya. Berarti iman kepada kitab-kitab Allah itu kitabnya ada 4. Yang pertama Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, yang keempat Al-Quran. Kitab Taurat diserahkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun kitab Taurat itu diturunkan di kota Mesir yang diturunkan untuk kaum Bani Israel, berisi 8 larangan dan 2 perintah. Adapun kitab Zabur diturunkan di Darussalam yang diturunkan untuk Bani Israel. Adapun isinya tentang pujian kepada Allah, berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kemudian Injil turun di Yerusalem yang diturunkan untuk kaum Bani Israel, berisi tentang tuntunan hidup, zuhud, dan isi kitab-kitab sebelumnya. Adapun Al-Quran turunnya di kota Mekah dan Madinah, diturunkan untuk seluruh kaum muslimin dan muslimat, kemudian berisi tentang akidah, hukum-hukum syariat dan muamalat,
kemudian penyempurnaan untuk kitab-kitab sebelumnya. Pengertian beriman kepada kitab Allah. Iman artinya percaya, iman kepada kitab Allah artinya mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan beberapa kitab kepada rasulnya yang berfungsi sebagai penuntun kepada umat manusia dalam menjalani kehidupannya. Belum dikatakan seorang muslim atau seorang mukmin bila dia belum beriman kepada kitab-kitab Allah. Adapun dalilnya sebagaimana yang telah dibacakan oleh pemutik pada awal pembelajaran tadi. Adapun dalil bahwasanya kitab Taurat itu diturunkan kepada kaum Bani Israel, yaitu ada di Quran surat Al-Isra ayat 2 yang berbunyi wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila. Artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain Allah. Jadi pokok ajaran kitab Taurat yaitu berisi tentang akidah tauhid dan hukum-hukum syariat atau yang terkenal dengan 10 perintah Tuhan, yaitu berisi 8 larangan dan 2 perintah. Kemudian isinya lagi perintah tidak boleh menyekutukan Allah, dengan kata lain jangan ada padamu ilah lain di hadiratku. Kemudian isinya lagi larangan untuk membuat patung ukiran dan jangan pula menyembahnya karena Tuhan kamu itu adalah Allah. Kemudian jangan kami menyebut Tuhan Allah dengan sia-sia. Dan ingatlah kamu akan hari Sabat. Jadi supaya kamu disucikan. Berilah hormat kepada bapak ibumu. Jangan membunuh sesama manusia. Kemudian larangan berbuat zina dan larangan mencuri serta larangan menjadi saksi palsu. Itu adalah di antara isi kitab Taurat. Ya, kemudian ada juga larangan berkeinginan memiliki hak orang lain. Kemudian isi kandungan dari kitab Zabur, ya. Jadi isi kandungan kitab Zabur berisi tentang kumpulan pujian-pujian kepada Allah atas segala nikmatnya. Selain itu berisi tentang zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk untuk kaum Nabi Daud alaihissalam. Sebagaimana yang telah difirmankan Allah dalam Al-Quran, وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Al-Isra ayat 55. Kemudian kandungan kitab Injil. Kitab Injil adalah kandungan kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud. Karena pada masa itu orang-orang Yahudi sedang dilanda kerakusan dan ketamakan kepada harta. Isi lainnya sama dengan kitab-kitab sebelumnya. Namun sebagian menghapus hukum-hukum yang tertera di kitab Taurat yang tidak sesuai dengan masa itu. Adapun dalilnya adalah وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ
بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين. Surat Al-Maidah ayat 46. Artinya, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, membenarkan kitab-kitab sebelumnya yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya Injil, sedang di dalamnya ada petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Kemudian kandungan kitab Al-Quran. Dalam Quran surat Al-Hijr disebutkan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr atau Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran surat Al-Hijr ayat 9. Adapun isi ajaran Al-Quran sendiri sebagai kitab suci umat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, tauhid, yaitu tentang keimanan kepada yang gaib, kepada kitab Allah dan akhirat. Kemudian tentang syariah yang berisi hukum-hukum Allah. Kemudian ilmu akhlak, yakni tentang pedoman berakhlak, beretika. Kemudian tentang ibadah, yakni tentang ketentuan hubungan manusia dengan Allah. Kemudian muamalah, yakni tentang ketentuan hubungan dalam kehidupan bersosial. Kemudian sejarah, yaitu berisi tentang kisah-kisah para nabi dan rasul dan umat terdahulu. Kemudian ada wa'dun, ada wa'idun. Artinya janji-janji Allah kepada orang yang beriman dan kepada orang-orang kafir akan ada balasan di hari kemudian. Kandungan kitab-kitab Allah yaitu ada suhuf. Jadi selain kitab Allah, wahyu Allah ada yang disebut suhuf. Artinya kumpulan wahyu Allah dalam bentuk lembaran-lembaran terpisah. Suhuf ini diberikan kepada Nabi dan Rasul Allah yang berisi hukum dasar sebagai pedoman untuk menyiarkan agama kepada umatnya. Suhuf diturunkan oleh Allah seperti kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihissalam. Hal ini dijelaskan Allah dalam Al-Quran surat Al-A'la sebagai berikut. Inna hadha lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sesungguhnya ini benar-benar terdapat dalam kitab-kitab yang baru, yaitu kitab Ibrahim dan kitab Musa. Di antara nabi yang menerima suhuf antara lain Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf, Nabi Syed alaihissalam menerima 50 suhuf, Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf sebelumnya diturunkan kitab Taurat. Yang kelima, Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf. Beriman kepada kitab-kitab Allah berarti suatu keyakinan dengan sepenuh hati bahwa Allah benar-benar telah menurunkan wahyu-wahyunya kepada Rasul pilihan sebagai petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia agar manusia senantiasa bahagia di dunia dan di akhirat. Sekarang tentang sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah, yaitu dengan cara membaca Al-Quran dengan rutin, kemudian memahami isinya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.